Selamat pagi anak-anak semuanya. Hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita. Masih di tema 6, lingkungan bersih, sehat, dan asri. Anak-anak, pada hari ini kita akan masuk pada subtema 4, bekerja sama menjaga kebersihan dan kesehatan lingkungan. Baiklah anak-anak, seperti biasa, jangan lupa berdoa untuk mengawali pembelajaran pada hari ini ya. Hari ini kita akan masuk pada pembelajaran ke-1 sampai pembelajaran ke-3. Jangan lupa duduk dengan sikap yang baik, letakkan bukumu di atas meja, dan peganglah pensilmu dengan benar. Sekarang kamu boleh membuka buku paket kamu pada halaman 114 sampai halaman 134. Anak-anak, perhatikan gambar ini. Orang-orang tinggal di tempat berbeda. Ada yang tinggal di kota, ada juga yang tinggal di desa. Semua orang menginginkan lingkungan bersih. Lingkungan bersih membuat tubuh sehat. Lingkungan kotor membawa penyakit. Bekerja samalah menjaga lingkungan tetap bersih. Tuhan mencintai orang yang menjaga lingkungan. Anak-anak, orang-orang ya, ada yang tinggal di kota, ada juga yang tinggal di desa. Namun, setiap orang menginginkan lingkungan yang bersih. Ya, baik itu lingkungan rumah maupun lingkungan sekolah. Kenapa harus lingkungan kita bersih? Karena jika lingkungan kita bersih, maka tubuh kita sehat. Kita juga jauh dari penyakit. Dan bukan hanya itu saja, Tuhan mengasihi orang-orang yang menjaga lingkungannya selalu bersih. Lani bercerita tentang bekerja sama. Lani bercerita tentang bekerja sama menjaga lingkungan. Mari kita membaca bacaan pada halaman 115. Judulnya adalah bekerja sama menjaga lingkungan. Siti adalah tetanggaku. Siti menanam banyak pohon di rumahnya. Siti menyapu lingkungan rumahnya setiap hari. Siti selalu membersihkan saluran air di depan rumahnya. Di halaman rumah tidak ada air tergenang. Sampah tersimpan di tempatnya dengan rapi. Keluarga Siti tetangga yang baik. Kami membersihkan saluran air bersama. Kami menyiram tanaman bersama. Kami bekerja sama menjaga lingkungan. Aku bersyukur bertetangga dengan Siti. Anak-anak, ini adalah cerita Lani dan Siti, ya. Siti adalah tetangga Lani yang sangat baik. Di rumah Siti banyak pohon. Siti juga adalah anak yang rajin. Setiap hari lingkungan rumahnya disapu dan mereka juga membersihkan saluran air, ya, atau got yang biasa ya di depan rumah kita atau di samping rumah kita. Kenapa kita harus membersihkan saluran air atau got? Supaya tidak ada air yang tergenang. Karena di air yang tergenang nanti di sana banyak nyamuk, ya. Bibit penyakit banyak. Nah, dan sampah-sampah juga disimpan di tempat sampah dengan rapi, ya, tidak berantakan. Nah, bagaimana dengan rumah kita? Atau bagaimana dengan lingkungan rumah kita? Apakah rumah kita sudah bersih? Lingkungan rumah kita sudah bersih? Bagaimana dengan saluran air di rumah kita? Apakah sudah lancar? Bagaimana? Apakah ada tong sampah? Nah, anak-anak, kita perlu membersihkan dan menjaga lingkungan rumah kita supaya tetap bersih, ya. Rumah yang bersih, ya, kita juga pasti lebih sehat. Dan kita juga lebih nyaman ya. Sekarang amati teks bekerja sama menjaga lingkungan. Ya, amati bacaan yang tadi ya. Jawablah pertanyaan berikut ini.
Nomor 1. Tuliskan satu kalimat tentang rumah Siti. Gunakan kata-katamu sendiri. Nah, dari bacaan yang tadi, ya, tuliskan satu kalimat tentang rumah Siti. Bagaimana rumah Siti tadi di bacaannya? Menggunakan kata-katamu sendiri, ya. Sampai nomor 2, nomor 3, dan nomor 4, kamu menulisnya atau mengerjakannya di buku paket kamu, ya. Ungkapan pemberitahuan isinya memberitahukan sesuatu kepada orang lain. Misalnya, Siti menyapu lingkungan rumahnya setiap hari. Artinya bahwa Lani memberitahu bahwa Siti menyapu lingkungan rumahnya setiap hari. Ya, kita juga bisa melakukan atau menyampaikan kalimat pemberitahuan kepada orang lain. Ya, menyampaikan pesan bisa. Ya, tapi di sini Siti menyapu lingkungan rumah setiap hari. Berarti Lani memberitahukan atau menyampaikan kepada orang lain bahwa Siti itu menyapu lingkungan rumahnya setiap hari. Nah, sekarang amati kembali teks bekerja sama menjaga lingkungan. Nah, sudah. Dan garis bawahi ungkapan pemberitahuan. Di bacaan yang tadi ada ungkapan pemberitahuan. Kamu garis bawahi menggunakan pensilmu, ya. Siti selalu menjalankan aturan di rumah. Amati gambar aturan menjaga lingkungan berikut ini. Jika tanda centang, ya, menunjukkan aturan, dan beri tanda silang jika tidak menunjukkan aturan. Perhatikan gambarnya, ada 5 gambar, dan di bawah gambar ada kotak kosong. Di sana berilah tanda centang jika menunjukkan aturan yang baik membersihkan lingkungan rumah, dan berikan tanda silang jika itu tidak menunjukkan sikap yang baik. Siti dan Lani selalu menjaga kebersihan lingkungan rumah. Tuliskan kegiatan-kegiatan yang mereka lakukan. Anak-anak, tadi di bacaan ada kegiatan yang mereka lakukan untuk menjaga kebersihan lingkungan rumah. Nah, tuliskan di buku paket kamu halaman 118. Dayu sangat mencintai lingkungan. Dayu menemukan kemoceng rusak di gudang. Dayu ingat pesan ibu guru, kita harus menjaga lingkungan. Misalnya dengan memanfaatkan barang rusak. Dayu mengajak Siti memanfaatkan kemoceng rusak. Mereka membuat karya bersama. Nah, bagaimana caranya? Perhatikan, ya. Yang pertama, lepaskan bulu ayam dari kemoceng. Ya, anak-anak tahu kemoceng, ya? Alat untuk membersihkan debu. Ya, yang terbuat dari bulu-bulu ayam. Kemudian cuci bersih dengan air sabun. Selanjutnya bilas dan jemur di panas matahari supaya, ya, bulu ayam yang dari kemocengnya bisa kering. Setelah itu, jika sudah kering, bulu ayam siap digunakan. Nah, amati karya kerajinan berikut. Dapatkah kamu membuatnya? Nah, kemoceng ini kita bisa gunakan, ya, untuk menghias pensil. Bisa juga digunakan untuk membuat topi. Ya, topi mainan bisa. Atau bulu ayam juga bisa digunakan untuk, ya, kok. Dan bisa juga digunakan untuk jadi kemoceng. Anak-anak, jika di rumahmu ada kemoceng yang rusak, ya, kamu bisa menggunakan bulu ayam dari kemoceng itu untuk menghias pensilmu. Ya, menghias pensil. Nah, setelah itu bisa membuat topi juga dari bulu ayam. Ya. Apakah kamu memiliki ayam di rumah? Ya, semua ada yang punya ayam, ada yang tidak punya ayam, ya. Kalau Bu Guru tidak punya ayam.
Apakah kamu mempunyai burung atau angsa? Nah, pasti ya di antara kamu ada yang memelihara burung atau angsa juga. Kumpulkan bulunya yang rontok. Biasanya ayam, burung, angsa pasti ada bulunya yang rontok. Nah, latihannya adalah kumpulkan bulunya yang rontok itu. Lalu, cucilah bulu tersebut sampai bersih. Dan gunakan bulu tersebut untuk berkreasi. Ya, bulu ayam, bulu burung, bulu angsa bisa digunakan untuk menjadi kreasi. Sekarang perhatikan buku paket kamu halaman 120. Dayu menghias pensil dengan bulu ayam. Nah, anak-anak, di sini nanti ada tugas. Perhatikan bagaimana caranya ya. Dayu bekerja sama dengan teman-temannya. Amati langkah-langkah bagaimana cara menghias pensil dari bulu ayam. Yang pertama, siapkan bulu ayam. Ya, bulu ayam bisa dari bulu kemoceng ya, bulu ayam kemoceng. Siapkan bulu ayam, pensil, lem, kain flanel atau pita, dan gunting. Kemudian berikan lem di sekeliling pensil bagian atas. Ya, di ujung pensil. Selanjutnya tempelkan bulu ayam pada bagian yang sudah diberi lem. Lalu tempelkan flanel atau pita agar rapi. Dan terakhir, dengan demikian pensil sudah dihias. Anak-anak, jika kamu tidak memiliki lem, maka kamu bisa menggunakan double tip. Ya. Namun untuk melakukan pekerjaan ini, kamu harus meminta bantuan orang dewasa. Bisa bantuan mama atau bantuan papa, kakak, atau siapapun orang dewasa yang ada di rumahmu. Karena kenapa? Kamu jangan melakukan sendiri, karena di sana ada benda berbahaya, yaitu ada gunting. Ya, tetapi jika kamu melakukannya, kamu harus lebih berhati-hati ya. Dan ingat bagaimana cara langkah-langkah membuat kreasinya. Udara terasa sejuk. Benny berkunjung ke rumah Edo. Edo memiliki banyak ayam. Lingkungan sekitar rumah Edo bersih. Keluarga Edo selalu menjaga kebersihan. Mereka memiliki kandang ayam yang besar. Ayam-ayam itu tidak mengganggu tetangga Edo. Benny dan Edo mengamati gerakan ayam. Ada yang berjalan, berlari, dan meloncat. Saat meloncat, ayam bertolak, melayang, dan mendarat. Anak-anak, perhatikan gerakan ayam berikut. Nah, ayam, ya, gerakan ayam itu bisa berjalan, ayam juga bisa berlari, dan ayam juga bisa meloncat. Nah, bagaimana cara ayam meloncat? Yang pertama, ayamnya bertolak terlebih dahulu. Perhatikan gambar ya di buku paket kamu halaman 121. Kemudian ayam bertolak. Ya, ayam bertolak, ayam melayang ke atas, baru mendarat. Ya, dia bertolak, ancang-ancang untuk melayang. Baru setelah itu dia kembali atau mendarat ke bawah. Benny mencoba menirukan gerakan ayam. Apa yang dilakukan Benny? Nah, dia menirukan gerakan ayam meloncat. Yang pertama tadi bertolak. Ya, perhatikan gerakan pertama bertolak. Yang kedua melayang. Yang ketiga mendarat. Lakukanlah bersama teman-temanmu. Gunakan baju olahragamu. Lakukan pemanasan terlebih dahulu. Anak-anak, sebelum kamu melakukan gerakan ini, maka lakukanlah gerakan pemanasan terlebih dahulu, supaya otot-otot kamu lebih siap untuk berolahraga. Ya, perhatikan gambar-gambarnya ya. Dan kamu bisa lakukan sendiri di rumah. Benny pulang ke rumah. Ayah mengajaknya bercakap-cakap. Ya, bercakap-cakap berarti melakukan percakapan, berbicara, ya, berdialog. Bacalah percakapan berikut. Dari mana, Benny?
Dari rumah Edo, Ayah. Edo memelihara banyak ayam di rumahnya. Kita boleh memelihara hewan. Hewan peliharaan tidak boleh mengganggu tetangga. Kita harus menjaga lingkungan bersama. Edo memiliki kandang besar. Kandang dibersihkan setiap hari. Hewan adalah ciptaan Tuhan atau makhluk Tuhan. Kita wajib merawatnya. Cucilah tanganmu, di meja ada pisang rebus. Terima kasih, Ayah. Jangan lupa cuci tanganmu sesudah makan. Baik, Ayah. Nah, ini adalah percakapan yang dilakukan oleh Ayah dan Beni. Amati percakapan Beni dan ayahnya. Manakah ungkapan yang memberitahukan sesuatu? Coba perhatikan buku paket kamu, ya. Di sini di percakapan yang tadi ada beberapa kalimat pemberitahuan. Nah, berilah tanda centang jika ungkapan pemberitahuan dan berilah tanda silang jika bukan ungkapan pemberitahuan. Contoh yang pertama. Nomor 1. Kalimatnya. Dari mana, Beni? Apakah itu termasuk kalimat pemberitahuan? Itu bukan kalimat pemberitahuan. Itu adalah kalimat tanya. Nah, berarti di kotak sebelahnya disilang. Nomor 2. Edo memelihara banyak ayam di rumahnya. Itu termasuk kalimat pemberitahuan atau bukan? Ya, itu adalah kalimat pemberitahuan. Karena Beni memberitahu ayahnya bahwa Edo memelihara banyak ayam di rumahnya. Nah, untuk nomor 3, nomor 4, dan nomor 5, kamu kerjakan sendiri di buku paket kamu halaman 124. Di buku paket kamu halaman 125, buatlah 5 kalimat tentang Edo. Gunakan kata-katamu sendiri. Ya, tentang Edo. Baca kembali percakapan yang tadi, Edo dan Beni. Sore hari turun hujan disertai angin. Pohon berputar-putar ditiup angin. Pohon di dekat rumah Udin patah. Daun-daun berserakan. Orang-orang bekerja bakti. Mereka membersihkan lingkungan. Udin mengajak Edo bekerja bakti. Bacalah percakapan Udin dan Edo berikut ini. Apa yang sedang kamu lakukan, Edo? Aku baru saja menangkap ayam. Hujan sangat deras. Ayamku lepas dari kandang. Bulu ayam berserakan di mana-mana. Sekarang semua sudah bersih. Betul, Edo. Rumah kita harus bersih. Edo, pohon dekat rumahku patah. Orang-orang sedang bekerja bakti. Aku ingin mengajakmu bekerja bakti. Wah, kebetulan tugasku sudah selesai. Rumahku sudah bersih. Aku pamit ibuku dahulu. Nah, anak-anak, di sini ada beberapa kalimat pemberitahuan dari percakapan Udin dan Edo. Ya, ingat ya. Amati kembali percakapan Udin dan Edo. Manakah yang termasuk kalimat pemberitahuan? Sebutkan dan tuliskan di tempat yang tersedia. Nomor 1, 2, 3, 4, dan 5. Ya. Udin dan teman-temannya ikut bekerja bakti. Mereka menyapu daun yang gugur. Nah, sikap Udin dan teman-temannya adalah sikap yang baik. Mereka ikut bekerja bakti, bergotong royong membersihkan lingkungan. Ya, menyapu daun yang gugur, membuangnya ke tempat sampah. Ada juga bunga dan kerikil. Mereka mengumpulkannya, lalu mereka menghitungnya. Amati gambar berikut ini. Hitunglah banyak bunga, kerikil, daun di dalam kotak. Berapa banyak bunga, kerikil, dan daun di dalam kotak? Anak-anak perhatikan gambar bunga berikut ini.
kamu mau berhitung, ya, kamu berhitung berapa jumlah bunga ini. Nah, kamu berhitung, lalu kamu tuliskan di dalam kotak di sebelahnya yang kosong berapa jumlahnya menggunakan angka. Kemudian dengan halaman 130, ya, menghitung daun, berapa jumlah daun dan berapa jumlah kerikil. Dapatkah kamu membilang seperti Udin? Bekerja samalah mencari daun gugur. Kamu dapat membawanya dari rumah. Robeklah daun menjadi bagian kecil, tempelkan dalam kotak berikut. Membilanglah bersama teman-temanmu. Anak-anak, sebagai latihan adalah kamu, ya, karena kamu di rumah, berarti kamu bisa mengumpulkan daun yang ada di rumah. Lalu daunnya, ya, lebih bagus yang sudah kering. Daunnya kamu robek kecil-kecil, lalu tempelkan di setiap kotak yang ada. Setelah itu kamu berhitung berapa jumlah daun yang sudah ditempelkan di semua kotak ini. Gunakan daun yang gugur. Robek menjadi bagian yang lebih kecil. Bagilah menjadi beberapa kelompok. Bagi menjadi 10 helai setiap kelompoknya. Dapat juga 20 helai setiap kelompoknya. Membilanglah bersama teman-temanmu. 1. Kelompok daun yang sebanyak 64. Kelompok daun yang banyaknya 72. Kelompok daun yang banyaknya 85. Kelompok 4. Kelompok daun yang banyaknya 92. Dan kelompok daun yang banyaknya 98. Kamu dapat menggunakan benda lain selain daun. Gunakan benda yang sudah tak terpakai. Nah, anak-anak, tujuannya ini adalah melatih kamu untuk bisa berhitung, ya. Atau kamu juga bisa menghitung berapa jumlah benda-benda yang ada di rumahmu. Nah, nanti setelah belajar kamu boleh keluar rumahmu sebentar. Kamu lihat daun yang gugur dan coba kamu menghitung jumlahnya. Atau kamu menghitung berapa jumlah kerikil yang ada di depan rumahmu. Ya. Udin senang ikut bekerja bakti. Ia mengajak teman-temannya berdiskusi. Mereka berdiskusi tentang aturan. Bagaimana aturan menjaga lingkungan? Ya, bagaimana aturan menjaga lingkungan anak-anak? Ya, agar lingkungan bersih, maka lingkungan kita harus disapu setiap hari. Saluran air harus dibersihkan supaya tidak ada genangan air. Sampah harus dibuang di tempatnya. Bagaimana aturan bersikap kepada tetangga? Nah, sekarang bagaimana sikap kamu terhadap orang yang tinggal di sekitar rumah kamu? Sikap kita harus baik, harus ramah, saling membantu. Ya. Sekarang kamu boleh memberikan pendapatmu sendiri. Berdiskusilah seperti Udin dan teman-temannya. Semua anak harus berpendapat. Nah, anak-anak, karena kita masih belajar di rumah dan kita tidak bisa bertemu dengan teman-teman satu kelas, maka kamu bisa berdiskusi bersama dengan mama, papa, atau kepada orang yang ada di rumahmu, ya. Minta semua anggota keluargamu untuk memberikan pendapat. Lalu tuliskan hasil diskusimu pada sehelai kertas berikut ini, ya. Judulnya adalah aturan di lingkungan rumahku. Nah, bagaimana aturan menjaga lingkungan supaya bersih, ya, khususnya di lingkungan rumahmu. Nah, baiklah anak-anak. Ibu berharap apa yang sudah kita pelajari hari ini kamu lebih mengerti, ya. Dan ingat, tetap rajin belajar, jangan bermalas-malasan, dan tetap pelajari buku tematiknya. Sampai ketemu di video pembelajaran berikutnya. Tetap semangat!